Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Irfan Ismail SPD IPD. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDI Pres Paropo Makassar. Kali ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh Ibu Nur Amriani. Beliau adalah guru kelas 5 dari SDI Pres Paropo. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum melaksanakan praobservasi, dan pada saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait bagaimana persiapan pada saat supervisi akademik nanti. Oke, selamat siang Ibu Nur. Bagaimana kabarnya? Baik? Oke, alhamdulillah. Jadi kali ini saya akan melakukan praktek praobservasi. Jadi tujuan praktek praobservasi ini nanti akan saya akan melihat mengajukan pertanyaan terkait persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan tujuan utama kami, saya di sini sebagai calon guru penggerak adalah bagaimana saya bisa mengetahui dan mengevaluasi hasil pembelajaran dari Ibu di kelas nanti. Baik, bagaimana Ibu, sudah siap? Oke, baik. Oke, jadi yang pertama di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait persiapan observasi pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama dari percakapan praobservasi ini adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Di sini saya akan membawakan materi bahasa Indonesia dengan topik sifatku. Adapun tujuan pembelajarannya itu melalui pemahaman kosakata tentang kata sifat. Peserta didik dapat menerangkan dan mendeskripsikan sifatnya. Kemudian, melalui kegiatan berbicara, peserta didik dapat mengelaborasi perasaan diri sendiri dan orang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua di sini ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan Ibu kembangkan dari proses pembelajaran ini nantinya di kelas? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu dapat memperdalam keterampilan siswa dalam berbicara, bercerita, menulis, menyimak dan mendengarkan. Kemudian, kompetensi pedagogik siswa yang meliputi keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi dan pengelolaan kelas. Oke, baik. Ya, sangat luar biasa. Jadi ada beberapa pengembangan yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran di kelas ya. Oke, selanjutnya mungkin terkait setelah tujuan, kemudian pengembangan yang akan dicapai, mungkin terkait apa strategi yang digunakan pada saat menjalankan atau melaksanakan proses pembelajaran ini di kelas? Oke, strategi yang dilakukan yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, menampilkan sebuah dongeng ataupun film pendek, kemudian peserta didik dapat menyebutkan isi dari dongeng tersebut, kemudian dapat menyimpulkan sifat-sifat dari tokoh-tokohnya, kemudian memasukkan juga unsur KSE dan berdiferensial dalam rencana pembelajaran dengan metode diskusi. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa Bu ya. Jadi strategi yang digunakan di sini lebih banyak menggunakan media, kemudian melibatkan unsur KSE ya. Jadi kompetensi sosial dan emosional, kemudian berdiferensiasi. Jadi ya sangat sudah jelas ya. Jadi saya berharap semoga Ibu nanti pada saat melaksanakan observasi pembelajaran di kelas bisa berjalan lancar. Nantinya saya akan ikut mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan nanti pada saat observasi pembelajaran itu, dan saya akan mungkin melakukan beberapa catatan-catatan khusus ya terkait apa yang harus dievaluasi, kemudian memberikan saran pada saat setelah observasi. Baik Bu, nanti setelah praktek observasinya nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin setelah pembelajaran observasi itu kita akan melakukan percakapan lagi
yaitu percakapan praobservasi. Di sini tujuannya untuk bagaimana kita mengetahui atau mengevaluasi apa-apa saja yang sudah tercapai yang sesuai dengan dari apa yang Ibu tuliskan pada saat sesi praobservasi. Nanti pada saat pasca observasi nanti itu kita akan ketemu lagi untuk membahas apa-apa saja yang akan kita perbaiki, kemudian mengevaluasi apa-apa saja yang belum tercapai dari proses pembelajaran itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai bertemu nanti pada saat observasi pembelajaran, dan setelahnya itu kita akan adakan percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, selamat pagi semua. Ibu guru mau tanya dulu, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik ya, alhamdulillah semuanya sehat, pada ceria-ceria, pada cantik-cantik dan ganteng semuanya ya. Oke, Ibu mau tanya, adakah temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada Amlan yang sedang sakit ya. Semoga temannya lekas sembuh. Oke, jadi hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke, hari ini materi kita itu tentang kata sifat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengenali kosakata tentang sifat. Ya, di mana tujuannya kalian bisa mendeskripsikan sifat diri kalian sendiri maupun orang lain dari kata sifat ini. Nah, sebelum kita melangkah ke Oke. Dikrop-krop di nanti nih Pak. Iya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pemahaman kosakata tentang kata sifat, peserta didik dapat menerangkan dan mendeskripsikan sifatnya maupun orang lain. Jadi, di sini tujuan pembelajaran kita kalian bisa mendeskripsikan sifat diri kalian maupun orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, apa itu sifat? Ada yang tahu? Karakter. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Sifat itu tadi sudah dijawab oleh Dev. Ada karakter. Apa lagi? Kebiasaan. Siapa lagi? Oke, selain manusia, apa saja yang bisa memiliki sifat? Ada? Benda. Oke, kita lihat dulu ya. Menekan tombol subscribe. Oke. Jadi, kata sifat itu mendeskripsikan karakter suatu benda ataupun seseorang ya. Bisa dilihat, ini adalah beberapa contoh kata-kata sifat. Nah, yang pertama ada kata ramah. Ada yang tahu apa itu ramah? Suka menyapa. Suka menyapa. Kalau cerdas, apa cerdas? Pintar. Jeli. Nah, ini kata jeli ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kata jeli? Tidak ada. Jadi, jeli itu adalah orang yang teliti. Sekecil apapun itu yang tidak terlihat, maka dia akan bisa lihat. Itu namanya orang jeli. Ya.
Nah, itu ada banyak contoh kata sifat yang bisa kalian lihat. Ada kata rapi, optimis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, sederhana, cerdik, sopan, dan banyak lagi kata sifat lainnya. Jadi, sebelum kita lanjut ke kegiatan ini, Ibu mau kalian tahu dulu seperti apa sifat diri kalian sendiri. Ada yang bisa menyebutkan? Ibu mau tanya ke Yona dulu. Yona, apa sih sifat yang paling dikenali oleh orang dari Yona? Ramah, sering senyum ya. Oke, itu adalah salah satu contoh sifat ramah. Oke, kita berhitung menjadi 4. Yang menyebutkan angka 1 bergabung bersama temannya. Begitupun dengan angka 2, 3, dan 4. Oke, kalian sudah bergabung dengan teman kelompoknya kalian. Mau tanya mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalian sudah siap? Oke, ayo kita menonton. Semua tenang ya, supaya tidak ketinggalan jalan ceritanya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu harap kalian semua memperhatikan filmnya, memahami jalan ceritanya, dan tidak bercerita ya. Fokus ke filmnya. Sebentar, film ini yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Oke? Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab. Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka. Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan mencarinya. Sama seperti kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku. Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi? Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan kugendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu. Santai saja. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Aku naik ya Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu. Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus. Sam, lihat apa yang aku pegang ini. Apa itu? Batang pisang. Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Apa bedanya? Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide.
Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan? Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan. Benar sekali. Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu. Ih, kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya 2 bibit. Satu milikku, satu milikmu. Baiklah, terima kasih Johnny. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan. Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya. Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak. Alah, kamu ini cuma mau besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh. Baiklah, terserah kamu saja. Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan. Sungguh pagi yang indah. Baik, itulah tadi film yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian sifat apa saja yang dimiliki oleh si kura-kura dan si monyet. Oke, diskusikan sekarang ya. Kasih. Tuliskan sifat yang dimiliki. Ya, sifat apa saja? Ya, satu orang satu. Tuliskan satu sifat yang ada pada kalian diskusikan. Satu orang satu kasih. Tulis. Kalian berdiskusi, jangan ada yang sama ya. Hasil pemikirannya kalian, hasil diskusinya. Sabar. Baik, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Kita persilakan kelompok satu dulu ya untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mewakili 2 orang ya, boleh Stevi dan Ivan. Ayo. Mewakili, perwakilan saja. Oke, ini penampilan dari kelompok 1. Perwakilan dari ada Stevi dan Ivan. Boleh ditempel dulu sifatnya. Bagaimana? Jelaskan. Boleh dijelaskan oleh sifatnya.
masuk di kelompok 2. Yang penting ada yang mewakili itu. Oke. Lanjut. Oke. Itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu buat temannya. Oke. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, ada perwakilan dari kelompok 2. Boleh Rama dan Abraham. Semuanya perhatikan temannya dulu. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kelompok 2, sifat kura-kura itu baik dan ramah dia, karena dia selalu baik kepada sahabatnya dan teman-temannya. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sifat apa yang dimiliki oleh si monyet? Boleh dijelaskan, ya? Kura-kura adalah rajin, Rajin. Selain rajin apa lagi? penyabar, Penyabar. Apa lagi? suka menolong. Suka menolong. Saudara Ais, coba jelaskan sifat apa yang dimiliki oleh kedua. Sifat si kura-kura dia apa? Baik. Monyet? Oke, itulah tadi penampilan dari teman kalian. Bertepuk tangan dulu. Inilah hasil diskusi dari 4 kelompok tadi. Jadi ada banyak sifat yang kalian dapat, ya. Kalian hebat, kalian teliti, dan kalian sangat mengamati film yang ibu tampilkan tadi. Di sini ibu membaca sifat-sifat dari si monyet itu, ada yang menyebutkan dia baik hati, suka menolong. Salah. Si monyet, ya, si monyet itu dia jahat, jahil, kemudian dia juga ceroboh. Nah, kata ceroboh, ibu mau tanya dulu. Ceroboh atas dasar apa? Tadi ada yang menyebutkan si monyet itu ceroboh. Kenapa? Karena dia saat mau melihat aku, dia suka kamu dia. Iya, dia ceroboh, ya. Contohnya pada saat dia menanam pohon pisang, dia sembrono caranya menanam. Iya, sembarangan dia gali, sembarangan itu tanahnya, tidak sesuai dengan tata cara menanam yang baik. Kemudian si kura-kura. Nah, kura-kura ini sangat baik hati, ada ramah, kemudian suka menolongnya. Si kura-kura itu sering menolong si monyet. Meskipun si monyet kadang membohonginya, kadang jahil, tapi si kura-kura tetap menolong si monyet. Oke, kelas 5. Kelas 5. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita, apa yang bisa kita tangkap dari pelajaran kita hari ini? Apa? Kita bisa mengenali berbagai macam sifat. Itulah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenali kosakata dari sifat diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, pembelajaran kita hari ini sekian. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih, dan jangan lupa tetap semangat di rumah, tetap belajar, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Iya. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saat
ini saya akan melakukan percakapan tentang hasil observasi atau pasca observasi yang telah Ibu lakukan. Saya lakukan kepada Ibu kemarin pada saat pembelajaran di kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait hasil observasi yang saya lakukan itu kepada Ibu nantinya. Jadi mungkin langsung saja ya Bu ya. Oke baik, yang pertama bagaimana perasaan Ibu saat proses observasi berlangsung pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Ya, perasaan saya senang dapat pelajaran baru, pengalaman baru, dan semoga apa yang saya terapkan kemarin itu bisa lebih baik lagi untuk hari depannya. Ya sangat luar biasa Bu ya, saya juga sangat memperhatikan itu sangat antusias, anak-anak juga berjalannya diskusi mungkin meskipun ya namanya anak-anak mungkin masih butuh pengawasan atau apa bagaimana ya. Oke baik Bu, pertanyaan yang kedua dari hasil observasi saya ini kira-kira apa langkah-langkah atau tahapan yang telah Ibu lakukan sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas? Langkah-langkah pertama itu tentunya membuat berangkat ya. Setelah itu saya membuat medianya ini yang agak ini karena banyak film yang harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu mempersiapkan diri, fokus dan bisa bekerja sama dengan siswa. Luar biasa ya langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Nah, jadi selanjutnya mungkin dari hasil observasi ini apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah melakukan pembelajaran seperti ini di kelas? Tindak lanjut yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih memfokuskan kepada siswa yang kurang aktif ini, karena pada saat kemarin pada saat itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif bermain, apalagi itu pada saat penayangan film ada sebut nama, salah satu nama dari karakternya dari si pemain film itu nama orang tua salah satu siswa, jadi itu masih ini anak-anak kurang fokus karena ada nama orang tua dari temannya, jadi mungkin itu harus saya lebih perhatikan lagi kalau ingin menunjukkan media-media. Iya, lanjut media. Selanjutnya mudah-mudahan bisa mengevaluasi diri saya sendiri, semoga bisa lebih baik lagi. Oke baik Bu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mungkin sedikit saran saja dari saya terkait hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu. Mungkin yang pertama mungkin masih butuh bagaimana Ibu manajemen kelas. Ya kemudian bagaimana pengakuan Ibu ketika ada anak yang bertanya, bagaimana memberikan kesempatan setiap anak itu secara merata. Kemudian mendahulukan yang lebih prioritas ketika hasil diskusi itu telah kita lakukan, mungkin manajemen kelasnya bagaimana kita bisa memperbaiki situasi kelas itu supaya tidak lebih ribut. Mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan mulai dari awal pra-observasi, kemudian observasi dan hari ini pasca observasi. Dan saya berharap semoga Ibu bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan Ibu baik dalam hal proses pembelajaran maupun langkah-langkah yang telah Ibu lakukan. Baik,
Saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.